Yuanzi, hitungan tahun ini sudah beres. Bonus akhir tahunku transfer ke kamu, cek sendiri. Untungnya 3 juta. Jadi cuma bagi aku 30.000, 30.000 udah lumayan. Sekarang gaji rata-rata lulusan kampus cuma 3.000. Lagi pula, Rumah ini aku yang sewa. orang-orang ini aku yang Setiap hari kamu di dapur, Saipan makanan, motong sayur, juga nggak butuh keahlian khusus. UNC. Dinas kuliner mau menutup kantin. Kau harus bantu kakak. Asal kau bisa selamatkan keuntungan akhir tahun. Kita bagi 2. baik. Kita ini keluarga. Ku bantu kau. Hari ini, dengarkan aku. Pertama, sebelum masuk dapur wajib steril seluruh badan dan ganti baju bersih. Kedua, patuhi ketat undang-undang pangan, sayur dan daging yang tak segar buang semua. Semua bahan makanan harus berizin dan berlabel. Ketiga, semua pekerja wajib punya surat sehat. Keempat, jangan pakai makanan siap saji dan bumbu kemas. Semuanya dibuat dadakan. Kak kuat. Ayahku harus operasi. Masih kurang 150.000. Dulu kamu janji untungnya dibagi rata. Aku tahu soal ini. Tapi saudara kandung tetap harus hitung jelas, baru usaha awet. Lagi pula bagi untung yang kujanjikan dulu. Aku cuma lagi panik, asal ngomong saja. Sudahlah. Jangan bengong, terima uangnya lalu atur menu minggu depan. Malam ini aku masih ada acara minum, jadi aku nggak banyak. Setahun penuh kerja mati-matian. Ku dapat cuma 30.000 yuan dan akhir bikin dingin hati begini. Tempat begini, nggak perlu ku tinggali juga. Kamu mau kemana? Halo, saya mau sewa rumah. Kamu serius? Tempat ini dulu pakai makanan siap saji untuk murid-murid. Reputasinya sudah hancur total. Saya sewa yang ini. Sewa setahun 20.000. Jika yakin, tanda tangan sekarang. Yuanzi, aku tahu kamu marah, tapi jangan gegabah. Sudah selesai? Sikapmu apa itu? Aku ini kakakmu. Aku mengalah. Ku tambah 10.000, jadi 40. Lumayan. Cepat pulang, tidak usah. Lin Yuan, Jangon Tak Tahu Diri. Bahan makanan segar terlalu mahal. Sudah pesan daging beku dan sayur beku, harganya cuma 1/10 dari harga. Akan pakai bahan, Apa bahan-bahan itu ada izin edar makanan? Ada surat karantina? ngapain urusin banyak amat, asal rasanya kuat. Pikirkan lagi. Kalau sudah yakin, telepon aku. Anak muda. Sayurku ini baru datang pejai tadi. Pestidanya banyak, ya? Di daunnya bahkan nggak ada satu lubang ulat pun. Saudara, kamu lagi nyelidiki. Dagingnya bagus. Baru dipotong pagi ini. Ambil 3 kati. Terus, pilihkan aku 2 tulang kaki yang masih ada dagingnya, buat rebus sup. Hei lo, Aku mau pesan kurir lagi. Kirim ke dinas makanan, loket pemeriksaan keamanan pangan. Ya, yang kilat. Setahun kerja keras cuma dapat 30.000. Pulang nanti gimana jelasin ke ibu, gimana ngomong ke Xiao Xiao. Yuans, kamu pulang. Gimana? Sepupumu sudah kasih jatah bagi hasil tahun ini buat kamu? Sudah, Dikasih berapa? Cukup untuk biaya operasi ayah. dikasih 30.000. Berapa? 30.000. Katanya rumah itu yang sewa. Orangnya juga milik dia. Setiap hari aku di dapur, siapin makanan dan motong sayur. Ngomong apa sih itu? Dulu saat dinas kesehatan hendak menutup kantin, kaulah yang bikin aturan kamu juga tiap hari jam 4 pagi pergi beli bahan makanan segar, kerja sampai jam 10 malam. Sekarang dia dapat 3 juta, cuma kasih kamu, kok dia bisa setega itu? Dia memang gak nganggap kita manusia. Bu, Xiao Xiao. Ini kalian pegang dulu. Biaya operasi ayah. Aku cari cara lagi. Nggak bisa, tidak bisa. Cari bibim, mana bisa menindas orang. Bu,
Aku ikut dengan. Bu, jangan pergi. Kenapa tidak pergi? Kenapa harus terima penghinaan ini? Bu, dengarkan aku. Wang Qiang benar. Rumah itu dia sewa, orang-orang itu dia rekrut, aku cuma siapkan makanan dan potong sayur. Tahun ini saingannya makin ketat. Di sekitar sini buka beberapa kantin. Dia ambil lebih banyak buat urus relasi sana-sini. Juga wajar. Kalau begitu, biarkan saja. Bu, masalah ini akan kutangani. Kalian jaga ayah baik-baik. Itu terpenting, Bu, Xiao. Maaf, aku belum bisa memberitahukan. Aku sudah ambil alih kantin lama di seberang Wang Qiang. Kalian cukup terbebani. Aku nggak bisa bikin kalian ikut cemas. Nanti kalau kantin sudah jalan, aku bilang yang sebenarnya. Kak Yuan, aku tahu kamu sudah banyak menahan sakit hati. Aku ke kamar buat lihat ayah. Yuan. Apa yang kalian bilang? Semuanya sudah kudengar. Wang Qiang memang bajingan. Ya. Soal ini jangan kamu pikirkan. Tenang saja, fokus Mana mungkin aku tidak kepikiran. Kamu anakku. Ayah yang tak berguna. Ayah malah membebani. Ngomong apa? Ayah sudah membesarkanku. Sekarang giliranku merawat. Soal biaya operasi, biar aku yang cari jalan. Tugasmu sekarang makan yang baik saja. Baik. Ayah dengar kata-katamu. Yuan. Masih marah pada kakakmu? Namanya juga laki. Harus lebih lapang dada. Ada apa? Kalau tak ada apa, Telepon kamu, besok siang. sekolah yang bekerja sama. Akan beri aku penghargaan di kantin makmur. Perusahaan paling berhati nurani tahun ini. Ini kehormatan buat keluarga Aku menelepon untuk ngabarin kamu. nanti. Ajak Bibi dan Xiao. Sekeluarga datang Perusahaan berhati nurani, kalau bukan karena aku ngotot pakai bahan segar. Kentang berjamur, makanan siap saji kedaluarsa, dan bumbu masak kemasan. Sudah lama masuk perut murid. Sekalian biar kamu buka. Jangan tiap hari. Ngurung diri di dapur. Baik. Begitu, keluarga sendiri, masa ada masalah yang nggak bisa dilewati. Ingat, pakai yang rapi. Jangan bikin malu. Yuan Si. Kenapa kamu setuju sama dia? Acara jamuan penghargaan kali ini. Banyak kepala sekolah akan datang. Ini kesempatan saya. Hello. Penanggung jawab kantin jarak jauh, Bapak Lintang Jauh. Ya, saya. Saya petugas seksi keamanan pangan di Dinas Kesehatan. Saya mau memberitahu, sampel makanan bergizi yang Anda kirim untuk diuji, juga sampel lingkungan di kantin, hasil pemeriksaannya sudah keluar. Bagaimana hasilnya? Semua lolos, malah istimewa. Terutama menu bergizi, ahli gizi di pusat pemeriksaan bilang komposisi gizinya sangat profesional, setingkat buku pelajaran. Tuan Lin, selamat. Kantin Anda buka kapan saja. Bagus sekali. Terima kasih. Jamuan mau dimulai. Adik, kenapa datang terlambat begini? UNC. Akhirnya kamu datang juga. Ini kakak iparmu. Kak Qiang. Lily. Ini sepupu yang kuceritakan padamu. Yang bantu aku motong sayur di kantin. Halo, Kak Ipa. Aku Lin Yuan. Sudah, Yuan. Jangan bengong duduk. Makanannya sudah dingin. Pak Wang, saya berselangan tak kantin cemerlang Anda. Membuat murid puas, orang tua tenang. Kami para kepala sekolah, jadi jauh lebih tenang. Pak Kepala Sekolah Li memuji berlebihan. Dalam usaham, Yang paling penting, hati nurani. aku Wang Chong. Yang aku cari cuma uang hasil kerja keras dan nama. Qiang kami, demi urusan kantin, makan pun gak tenang, tidur pun gak nyenyak. Sering pulang tengah malam. Betul. Kak Qiang demi anak-anak ini. Sampai nggak ada waktu buat menemaniku. Bos Wang, benar-benar muda dan Iya, benar Pak. Setahun ini, anak-anak satu persatu mukanya meron. Tingginya juga naik pesat. Segera kami akan perpanjang kontrak dengan Nanti. saya akan pegang ketat keamanan pangan dan Fire enak-enak makan te. Wah, bagus sekali. Pak Wang orangnya dapat dipercaya. Kami pasti dukung. Kalau sol rendah hati. Ada saja orang begitu, merasa dirinya hebat, merasa sudah kuat, maunya terbang sendiri. Yunzi, dengar, Ja, kakak sedang menasihatimu, dengarkan. Yunzi di keluarga kita. Juga sangat capek. Kerja keras ya. Siapa yang nggak capek? UNC. Ngapain bengong? Nggak lihat gelasku dan beberapa kepala sekolah sudah kok. Nggak PK sama sekali. Biasanya aku ngajarin kamu gimana? Para kepala sekolah, direktur, saya bersulang untuk kali Kak Iwan di keluarga kami jujur, nggak pandai ngomong manis. Lihat tuh, Tetap adik ipar yang paling ngerti. Yuan. Kamu harus belajar dari istrimu. Pak Wang. Si pupumu ini memang agak pendiam. Pendiam.
Dia itu keras kepala. Aku niat baik ngajak dia ku beri dia amplop merah 30.000. Tapi dia malah ngotot melawanku. Maksudmu gimana? Dia itu ambil alih kantin jelek di seberang tempatku. Katanya dia mau usaha sendiri. Hei, benarkah? Kenapa kamu nggak bilang? Kak Yuan, kamu. UNC. Urusan sebesar ini, kenapa kamu nggak bilang ke keluarga? Aku ini kakakmu. Mau bilang apa lagi? Kamu ini gegabah. Dengar kata paman. Uang 30.000 itu simpan buat obatin ayah. Jangan dibuang percuma. UNC. Kakak mau bilang sejujurnya, kalau suatu hari kamu nggak sanggup, kapan saja boleh balik. Kakak kayak dulu, ada Bos Wang, lapang dadamu nggak ada lawan. Betul. Kalau orang lain past. Bos Wang masih Sisakan dia sesuap nasi, baik banget. sepupu benar ngajarin aku. Tahun ini, berkat bimbinganmu, aku jadi belajar banyak hal. Untuk minuman ini, aku bersulang untuk terima kasih atas didikanmu. UNC. akhirnya kamu sadar juga. Untuk gelas ini, kakak yang minum. Yang penting sepupu senang minumnya. Bu. Xiao, ayo kita pergi. Bu. Xiao, maaf. Hari ini kalian ikut tersakiti. Hei, ibu tidak merasa ibu cuma kasihan padamu. Kalau apa-apa, bilang ke keluarga. Jangan dipendam sendiri terus. Kak Yuan, apapun yang kamu lakukan, aku selalu dukung kamu. Bu. Xiao, tenang saja. Penghinaan ini cepat atau lambat akan kubalas. Tuan Hutan. Tunggu. Tuan Hutan, ucapan mereka tadi di dalam kau kerja sendiri sekarang. DI Kantin Seberang. Ya. Bagus sekali. Tuan Hutan, aku sudah lama memperhatikan perubahan kantin makmur selama setahun ini, kulihat semua. Komposisi makanan bergizi. Diteliti oleh guru logistik sekolah. Katanya setingkat buku pelajar. Waktu itu aku langsung berpikir, di belakang Wang Qiang pasti orang hebat. Belakangan baru tahu, orang itu ternyata kamu. Soal Wang Qiang, sejujurnya aku agak kurang tenang. Kalau kamu berminat, mari kita bicara baik-baik. Baik. Tuan Lin, mari kita bicara terus terang. Kalau Anda menangani, apa yang bisa Anda berikan untuk sekolah kami yang tak bisa ditandingi? Keamanan, gizi, keterbukaan. Maksudnya apa? Pertama, aman. Bahan makanan bisa dilacak tanpa bahan beku atau makanan siap saji. Dapur diawasi 24 jam dan siap diperiksa. Lalu yang kedua, gizi. Anak SMP masa tumbuh perlu kalsium dan protein. Anak SMA lebih banyak berpikir, jadi makan nasi campur biji-bijian untuk otak. Menu diganti. Tengga. Yang dibilang Yuanzi barusan, nggak paham satu kata pun, tetap terasa hebat. Dia selalu sehebat itu. Tuan Lin, kalau poin ketiga? Ketiga, harga sayur, daging, biaya tenaga kerja, dan untung semuanya diumumkan terbuka. Setiap sen transparan. Baik. Hanya karena 3 poin ini. Besok pukul 12 siang, siapkan 20 porsi makanan bergizi, lalu kirim ke ruang rapat sekolah. Kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, serta beberapa perwakilan komite orang tua juga. Ini tempat ujianmu, kesempatanmu. Tidak masalah. Hei, kesempatanmu datang. Sekolah menengah eksperimen. Tapi, mana sanggup masak buat 20 porsi? Paman Chandra, ini aku, Wira. Iya, aku kerja sendiri sekarang. Paman dan Bibi sempat, aku kurang 2 pembantu masak, butuh sekarang juga. Oke, aku tunggu kalian. Biaya operasi ayah. Sebentar lagi terkumpul. Biar aku yang... Baik. Yuanzi. Dapurmu ini lebih bersih dari dapur belakang Hotel Bintang 5. Aku dan bibimu setengah hidup jadi asisten dapur. Baru kali ini lihat serapi ini. Benar, lihat saja sudah bikin hati tenang. Hei, brokoli ini cuma kuning sedikit di atas. Dipotong masih bisa dipakai. Bu, jangan. Kenapa nggak boleh? Ini masih bagus, kan? Dulu di rumah kita juga makan pakai ini. Bu, kalau masak buat anak-anak, standar harus 100. 99 nggak cukup. Bagian yang kuning ini, menandakan sudah nggak segar. Rasa dan gizinya juga bakal menurun. Di dapurku, makanan cuma ada 2 kondisi. Entah 100% segar, atau sampah.
Gak ada di tengah-tengah. Bahkan istilah itu sudah tak bisa dipakai. Pam. Yuanko. Tenang saja, kami paham aturannya. Begini seharusnya masakan yang dibuat dengan hati. Ibu cuma peduli, takut makanan terbuang. Jangan salahkan dia. Aku tahu. Tapi awalnya harus dibuka dengan benar. Wang Qiang juga mulai dengan hemat sedikit, sampai akhirnya berani pakai daging dan sayur beku kualitas buruk. Kita nggak boleh lakukan ini. Paman Chandra, Bibi, kerjakan sesuai standar ini. Cepat, tapi mutu nggak boleh turun. Paman Chandra urus potong dan semua bahan harus ukurannya rata, tebal tipisnya juga sama. Bibi Chandra yang urus kukus dan rebus. Ikuti ketat semua arahanku, atur api dan waktunya. Suri Fajar dan ibunya bertugas membagi kemasan dengan sangat hati-hati. Waktunya sudah hampir pas, aku yang antar. Yudi, ini pertempuran pertama kita. Jangan sampai berantakan. Hati-hati di jalan, kami tunggu kabar baikmu. 7. Tuan hutan datang tepat waktu. Jadi ini koki hutan yang kamu bilang itu, yang ngotot tidak pakai makanan siap saji. Halo, kepala sekolah. Halo para perwakilan, ini sampel yang saya siapkan. Setiap kotak makan dilengkapi daftar bahan, silakan diperiksa. Rasanya ringan dan segar, bukan rasa buatan seperti campuran kimia. Kalori, protein, dan perbandingan karbohidratnya ditanda. Masa SMP masa pertumbuhan tulang. Kurangi lemak, tambah kalsium dan protein berkualitas agar siswa tidak mengantuk saat pelajaran sore. Birkin Lily. Kenapa gaya menu ini mirip sekali dengan kantin Makmur Jaya? Pak Kepala Sekolah, Koki Lin Yuan adalah ahli di balik kantin Makmur Jaya. Semua menu gizi kantin Makmur Jaya sebelumnya. Semua dirancang sendiri di... Saya bertanggung jawab atas kualitas. Pihak sekolah bisa melakukan inspeksi mendadak kapan saja. Sudah kuduga, punggung yang tadi kulihat terasa familiar. Benar kamu, Yuan. Wang Qiang, ada perlu apa? Selamat siang, aku penanggung jawab kantin Jaya Makmur. Ini sepupuku, kerja di tempatku, motong sayur dan nyiap. Ini. Pihak Havang, kami sedang rapat. Kamu UNC. Kamu ini, datang coba makanan nggak bilang ke abang. Tahu kamu masih kesal. Merasa bagi hasilnya terlalu, tapi abang juga demi kebaikanmu, anak muda kalau pegang banyak uang gampang jadi nakal. UNC. Dengar nasihat kakak, besok balik kerja, kalau tidak, jangan harap kembali lagi. Lepaskan tanganmu. Apa katamu? Ulangi sekali lagi. Aku bilang. Berhenti, mulai hari ini. Aku, Lin Yuan, akan kerja sendiri. Kamu, kerja sendiri? Yuanzi, kamu cuma pegawai di kantin makmurku. Tanpa aku, kamu bukan siapa-siapa. Pak Kepala Sekolah, jangan sampai kalian tertipu olehnya. Apa dia paham soal usaha? Tampa jaringan dan nama bes. Kantin bobroknya itu. Sebulan takakan sanggap. Pak Wang, pihak sekolah punya standar penilaian sendiri, jadi tak perlu. Benar, kami pegang satu prinsip, makan enak, badan tumbuh. Kalian salah paham. Dia cuma tukang pelengkap masakan. Pihak Havang, 4 prinsip besar kantin makmur berasal dari mana? Anda tak tahu? Director Lee. Siapkan kontraknya. Hari ini kita tetapkan urusan. Baik, Pak Kepala Sekolah. Bagus, Yuda, kamu sudah jadi. Kita lihat saja. Belum sampai sebulan, usahamu pasti tutup. Nanti jangan sampai berlutut ke... Wira, tenang. Sekalipun usahaku tutup, aku juga tidak akan memohon padamu. Pak Wira, tunggu sebentar. Anda juga ada di... Jadi saya bicara terus terang. 2 minggu terakhir, kami terima 17 aduan tertulis tentang kantin Jaya Makmur. Adwan APA. Makanannya makin asin dan berminyak. Murid bilang habis makan siang, perutnya sakit. Ada orang tua bilang, di sayur kantin kalian ada kawat. Itu cuma kejadian Kalau keadaan ini tidak juga membaik, kami hanya mempertimbangkan mengganti mitra kerjasama. Kau urus sendiri saja. Pak Kepala Sekolah, pekerja bawahan malas dan tidak menjalankan tugas. Saya akan pulang dan periksa. Yang... Sudah, itu urusanmu sendiri. Keluar, jangan lupa tutup pintunya. Baik, jangan menyesal. Kita lanjut. Tuan Hutan, setelah sekolah dan para wali murid berdiskusi, kami menandatangani kontrak uji coba makan sebulan denganmu. Kalau ada masalah keamanan pangan, bukan cuma harus mengembalikan uang. Tidak masalah. Semua. Koki hutan, kamu ganti satu set alat sterilisasi, pasang kamera juga, masih ada untungnya. Kalau uang kurang, dicari. Kalau hati nurani hilang, semuanya juga hilang. Bos, titik kamera pengawas sudah dipasang sesuai permintaanmu, cakupannya penuh, tak ada sudut mati. Kerja bagus. Setel beberapa alat ini ke tingkat sterilisasi tertinggi. Yang aku mau kebersihan tingkat medis. Yuans. Kamera pengawas ini perlu? Paman Zhang, aku juga seorang ayah. Berharap semua anak di dunia bisa makan makanan yang paling aman. Yuanko, kantin terlalu mahal. Jangan terpaku pada bahan makanan itu masih Koko kuat, daging yang dibeli sudah bau, tidak bisa diberikan pada murid. Siapa bilang bau? Perbanyak bumbu, goreng dengan suhu tinggi. Koko kuat, kalau tetap pakai daging busuk ini, aku berhenti. Baiklah.
Terserah kamu. Wang Qiang, kamu kira kantin jadi bagus karena jasamu? Aku yang siang malam jaga batas, bantu kamu bertahan sampai... Yuanzi, pesanan nampan makan bajanir karat kelas medismu sudah sampai. Sudah dicek, jumlahnya pas. Baik, terima kasih, Paman Zhang. Besok uji coba pertama. Semua kerja keras, mulai dengan baik. Kalau sudah lancar, aku traktir makan. Yuanzi, maaf banget. Aku jatuh pas keluar rumah, kakiku sakit sampai nggak. Bibimu di rumah sakit daftarin aku ke IGD. Paman Zhang nggak apa-apa? Nggak apa-apa, cuma Setelah bibimu beres kurus, aku langsung ke sana. Paman Chang, rawat lukamu dulu. Harus cepat dipilah dan dimasukkan ke gudang. Kalau suhu naik, daging bakal busuk, sayur juga nggak segar. Setengah jam harus selesai, kalau tidak semua bahan ini habis. Biaya operasi ayah, harapan kantin. Semua bergantung pada hari ini. Sama sekali tidak boleh jatuh. Kak Yuan, kenapa cuma kamu? Bro, Zausia. Kenapa datang? Paman Chang cedera kaki, jadi datang agak telat. Lihat, badanmu basah kuyup, baju dalammu sampai nempel. Kalau kami nggak datang, kamu mau kerja sendirian? Hei, Kapan? kita keluarga. Kalau ada masalah kita hadapi bareng. Ayah. Bu. Xiao Xia. Terima kasih. Jangan bilang terima, urusanmu urusan keluarga kita juga. Ya. Kamu istirahat saja, biar kami yang angkat barang. Yuanzi, seledri dipotong setipis. Bu, potong sekelingking, biar gampang dimakan anak-anak. Tumis seledri dan lili paling cocok bantu. Oke, Bu ingat. Udangnya sudah dibersihkan, coba lihat. Boleh. masih segar. Yunji, kamu kerja sidahan penny di tempat Wang Chong tiap hari. Ya. Wang Qiang minum-minum di luar. Sendirian di dapur belakang, kerja dari subuh sampai enak. Cuma kasih kamu 30.000 lalu Bu, jangan bahas dia lagi. Kini kita kerja. Setiap sen yang kita hasilkan milik kita sendiri. Yuanzi. Maaf ya, Kaki Om Chandra bengkak kayak roti. Gak apa-apa. Kata rumah, Nggak kena tulang, istirahat beberapa hari sembuh. Kak, kerja berat biar aku yang kerjain. Kamu istirahat. Nggak apa-apa, aku masih kuat kerja. Bu. Kesehatanmu kurang baik, jangan capek. Kalau bukan keluarga bantu kamu, siapa? Ayahmu terbaring di kasur, yang paling dia harapkan cuma kamu bisa beresin urusan ini. Kak Yuan, bahan sup ikan tahu sudah siap. Baik, sebelum jam 7, gelombang pertama makanan bergizi harus siap hari ini. Kita cuma boleh menang. Setiap porsi sup tulang dan lobak min, 300 ml. Sup ikan tahu 2 sendok, udang dan sayur 1 porsi. Nasi 2,5 ons. Yang untuk anak Tambah 1 porsi seledri dan lili, buat tambah kalsium dan kurangi panas. Buat anak SMA, nasinya jadi 3 ons. tambahin 1 potong tulang sumsum lagi. 300 porsi, semuanya sudah dikemas. Sajikan makanannya. Yuanzi, ini cukup? Hari pertama uji coba, sekolah kasih 300 jatah. Nanti cukup atau tidak, biar murid yang tentukan. Tempat ini kelihatan bersih banget ya. Harumnya enak, beda banget sama kantin Qiangsheng. sup ini tanpa penyedap, murni direbus dari tulang. Udangnya segar. Bukan udang beku. Lebih enak daripada masakan. Sup tahu daging ikan ini lembut kayak tahu sutra. Tuan Hutan. Dari 300 porsi, tinggal berapa? Tinggal berapa? Sudah habis, ludes dalam 15 menit. Tadi masih ada murid yang tanya, besok bisa nambah nggak? Tambah 200 porsi. Bahan makanan malam ini juga akan kupesan. Kakak Iwan, semuanya ludes, nggak sisa 1 porsi. Aku 20 tahun kerja di dapur. Baru kali ini kulihat murid-murid menghabiskan kuah sampai tandas. Bu, Xiao, Bibi Zhang, kalian pulang dulu istirahat. Untuk makanan siang, mulai siapin bahan jam 9. Bu, Xiao, Bibi Zhang, kalian pulang istirahat. Untuk makanan siang, siapin bahan jam 9. Kalau kamu,
Aku tinggal buat beres-beres dan sterilis. Setengah jam lagi aku kembali. Kak Yuan, kau ingat, kau bukan sendirian. Seberat apapun, kami semua ada di sini. Yuan, Pegang ini, Bu. Ini apa? ini uang operasi ayahmu. 20.000, ambil sebagian. Jangan, Bu. Ini uang penyelamat ayah, tak bisa. Ambil saja. Kantin buka, semua perlu uang. Beli sayur, stok barang, semua perlu uang. Bu. Uang muka dari sekolah, setelah potong renovasi, peralatan, dan belanja, masih tersisa. Dengar kata ibu, kalau dagang, tak boleh kosong uang. Pegang ini. Uang operasi ayahmu ku cari cara lagi. Turuti ibu. Bu. Anakmu minta maaf. Sudah bikin ibu ikut khawatir. Dasar anak. Kita ini keluarga, jangan bilang begitu. Kak Zhao, kalau ibu kasih buatmu, terima saja. Kita sekeluarga harus kompak. Baik, biar aku yang pegang. Sekeluarga Petunggan. Kita lihat kalian bisa tahan berapa hari. Kenapa lapnya ke sayur? Sayur ini sebentar lagi dimasak bu à murid-murid. Kalau masuk dapur harus ganti baju bersih. Pakai. Kamu ngajarin aku kerja? Aku bosnya atau kamu? Saat Yuanzi masih di sini, dia bikin aturan masuk dapur cuci tangan, disinfeksi, pakai baju higienis, dan masker. Demi keamanan makanan, nggak boleh. Aku kasih tahu ya, mulai hari ini, semua aturan bodoh yang dihapus semuanya. Dengar baik-baik. Mulai sekarang, masuk dapur nggak usah ganti baju higienis atau disinfeksi. Lemari disinfeksi itu nyala dari pagi sampai malam. Listrik gratis, uangku Bos, ini nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Aku kerja di dunia kuliner sudah bertahun-tahun, yang kuandalin relasi. Kau kira yang kuandalin kebersihan? Sebulan hanya 3.000. Memangnya Lin Yuan berhak bilang bayaranku kurang? Dia, Bahkan surat sehat nggak ada. Surat apa memangnya? Tinggal nyontek menu gizi dari internet. Lauji, aku begini demi kantin. Biaya yang dihemat, akhir tahun bonus. Bos, aku nggak tenang cari untung begini. Kalau nggak tenang, pindah barang. Kak, kalau kamu terus begini, cepat atau lambat bakal ada masalah besar. Aku berhenti. CIH. Sok apa dia? Ngira dirinya penting. Kalian bengong apa? Nunggu ku traktir? Kerja sana. Lili, buat makan siang, dagingnya kurangi setengah lagi buat saya. Lebihkan Siap, bos. Pasti saya bereskan dengan bagus. Kepala laporan pemeriksaan kesehatan. Anak laki-laki saya biasanya pilih Zebulan. malah tumbuh 2 cm. Anak perempuan saya dulu di pelajaran olahraga, lari 800. Kali ini tes fisik, malah Aku sudah tanya anak-anak. Mereka bilang makanan di kantin jauh lebih enak daripada masakan rumah. Sup tahu daging ikan, tiap kali dia minum kuahnya ludes. Si Lin Yuan memang pekerja keras. Data kesehatan murid-murid jadi naik. Ini lebih ampuh dari... Tuan Lin mengelola kantin berhati orang tua. Bagus, inilah perusahaan yang punya nurani. Segera buat kontrak resmi jangka panjang, lalu kirimkan ke Lin Yuan. Kak Yuan, harga ikan laut minggu ini naik 10%. Kalau kita tetap pakai ikan segar kualitas ini, biaya untung kita hampir habis. Ganti ke Tidak bisa. Kehilangan protein pada ikan beku terlalu tinggi. Nggak memenuhi standar gizi buatku. Tapi kamu habisin semua uang. Batas paling dasar kantin sekolah itu keselamatan. Kita nggak boleh demi uang ambil jalan curang begitu. Lin Yuan, sekolah siap tanda tangan kontrak jangka panjang dengan kamu, dan harga pembelian juga akan naik 10%. Xiao, lihat kan? Mata semua orang itu tajam. Peng Liu. Daging ini baunya kenapa? Normal. Kalau kelamaan dibekuin, jadinya gini. Daging udah di atasnya ada serpihan es, nempel darah hit. Ini bisa dimakan. Jangan tanya aku, tanya bos. Barang kiriman ini bos, pesanan bos. Kok bos bisa begini? Bagus, kan? Ribbit Amat. Bos, daging kiriman ini belum cair, tapi baunya sudah menyengat. Takut, surat karantina dasarnya juga. Takut APA, Berry Banyak Arak Masek, Rendam Dulu, Teras Gor. Bos, waktu Kak Yuan masih ada, pernah bilang daging tanpa surat karantina nggak boleh masuk dapur. Siapapun pakai aturan sampah buat nekan aku, langsung nyah. Ku bilang, bisnis itu harus hitung-hitungan. Lin Yuan pakai APA. Ikan laut dalam, udang, untung per porsi cuma berapa? Punyaku, dari bahan saja hemat belasan yuan. Sehari ratusan sampai ribuan porsi. Itu juga benar. Aku demi kebaikan semua orang. Uang hemat buat traktir makan dan minum. Betul. Iya, bos benar. Cairkan semua batch ini. Siang nanti dipakai. Sayur beku juga. Tambah minyak, tambah garam. Minyak banyak, garam banyak, mereka makannya malah paling lahap.
Hari ini 800 porsi makanan bergizi, rasanya lenganku sudah bukan milikku lagi. Kerja keras ya, Xiao Xiao. Katakan itu. Aku istrimu. Ayah, operasimu sudah selesai. Dokter, pemulihanmu bagus. Hari ini sudah keluar dari rumah sakit. Ayah. Putri kecil ayah kangen ayah. Kangen, ibu juga kangen, nenek juga kangen. Jangan cuma berdiri, cepat cuci tangan dan makan. Masakannya nanti keburu dingin. Tubuh ayah benar-benar sudah nggak apa-apa. Lukanya sudah menutup, cuma belum boleh kerja berat. Ayah nggak usah kerja, istirahat aja di rumah. Sebulan rebahan di rumah, badan sampai pegal. Soal kantinmu, aku dengar dari ibumu kamu sudah tanda tangan kontrak panjang. Sudah. Sekolah sangat mengakui. Bagus, cari uang dengan cara yang jujur. Itu lebih baik dari apapun. Makan yang banyak. Kalian berdua sudah kurusan. Makan iga ini, tambah 2. Ibu juga makan, jangan cuma ngambilin buat kami. Yuanji, ada sesuatu yang harus ibu bilang. Apa itu? Operasi ayahmu, ibu pinjam dari bibimu. Bu. Kenapa nggak ngomong dulu sama aku? Kamu tiap hari sibuk, kantin baru tanda tangan kontrak, di mana-mana. Masa aku bikin ibu serba salah? Uang ini bulan depan pasti kubalikin. Jangan kasih beban sebesar itu ke diri sendiri. Nggak, Ibu Kak Yuan benar, kita pelan-pelan, nggak bisa bu. Gimana aku nggak buru-buru? Susia udah ikut aku bertahun-tahun, sudah waktunya aku kasih dia sebuah rumah. Ayah, makan daging. Enak. Kalau enak, makan yang banyak. Kamu urus kantin baik-baik. Masak makanan murid dengan baik adalah tanggung jawab terbesar untuk Bu. Xiao Xia. Keluarga ini pasti akan kupikul. Nah, itu baru anakku. Siang ini, di kawasan pendidikan kota ini, kantin Makmur Jaya mengalami kecelakaan serius keamanan pangan. Setelah makan siang, mengalami muntah, diare, dan gejala lain. Seluruhnya sudah dibawa ke rumah sakit rakyat kota untuk dirawat. Menurut hasil yaitu iga goreng dan tumisan, mengandung bakteri jauh di atas batas aman. Sebagian daging ini, bakteri, bukannya kantin Wira kuat? 200 anak. 200. Kak Jauh. Wira kuat masukin batch daging beku tanpa surat karantina. Aku sudah nasihatin dia, tapi dia... Kalau sampai ada anak yang kenapa-kenapa. Dulu si tua musim masih ada, dia masih bisa ngawal. Setelah si tua musim pergi, entah sekotor apa dapurnya. Pria. Demi hemat sedikit, nyawa anak dibuat taruhan. Anakku muntah seharian, wajahnya sampai pucat. Gimana kantin bisa buka di samping sekolah? Dulu saat kerja di tempatnya, apa terus menahan dia? Aku menetapkan 4 aturan. Bahan makanan harus bersertifikat pemeriksa. Masuk dapur harus disinfeksi dan ganti baju. Bahan hari ini harus habis, tidak boleh pakai makanan beku atau makanan siap saji. Semua itu langsung dia buang. Dik. Pagi-pagi begini sibuk banget ya. Kalian datang mau apa? Nggak menyambut kalian di... Aduh, ngomongmu kok begitu? Kita kan masih saudara. Aku cuma mau lihat kantin Yuanzi sekarang gimana. Lumayan bersih juga. Yuanzi, sepupumu kena masalah. Dari dinas kesehatan disuruh tutup Dulu kamu bantu dia urus aturan itu. Pulang sana bantu dia bersihin kebersihan. Nggak bisa. Kamu gimana sih? Nggak tahu terima kasih. Kakakmu kasih kamu kesempatan. Kantin. Bisa dapat berapa? Pengen Yuan. Kamu balik, jadi ahli gizi buat kakakmu. Kusuruh, bukan? 2. Aku nggak akan balik. Kalau begitu, lebih baik kamu simpan buat dia bayar. Yuanzi, jangan ngomong setajam itu. Sebulan 30.000. Kita ini saudara. Sekarang, kalau Kiang dapat sesuap daging, kamu juga kebagian semangkuk. Sudah sepakat, untungnya dibagi 2 di akhir tahun. Untung 3 juta. Tapi yang dikasih ke aku cuma 30.000. Sekarang ada masalah baru ingat aku. Keluar. Tempat tak menyambut orang seperti... Sudah. Kalau mau ribut, ribut di depan saja, bisa tidak? Ayo. Kesini kalau mau ngomong, jangan ganggu dapur orang. Ngomong apa sih kamu? Nggak ada sopan santunnya sama Kami ini keluarga sendiri yang bicara. Giliran orang luar sepertimu buat ikut. Xiao Xiao itu istriku. Perkataannya sama perkataanku. Cepat pergi dari sini. Jangan kotori lantai kantin. Yuanzi. Sekarang sepupumu kena masalah, malah kamu nendang dia saat terpuruk. Masih punya hati nurani nggak? Hati nurani? Kata-kata itu harusnya kau tanyakan ke putra kesayanganmu sendiri. Takeda Ketelan, Kiangzi baik ngajak kamu jadi kaya. Begitu kamu sudah kuat malah berbalik dan tak kenal orang. Yuanzi, abang tahu masih kesel. Dulu bagi hasilmu dikasih lebih sedikit demi Aku sepupumu, mana mungkin mencelakai kamu, asal... Abang tetap suruh gaji, paper belakang. Halo, siapa ini?
Kepala sekolah dari sekolah. Kantin kalian bermasalah sebesar itu. Sekolah kami tak berani bekerja sama lagi dengan kalian. Kontrak diakhiri. Sesuai perjanjian. Kalian harus ganti rugi pelanggaran kontrak 5. Kepala sekolah, tolong dengarkan penjelasan, itu cuma... Tak usah jelaskan. Pemberitahuan dari Dinas Kesehatan keluar. Bagian hukum sekolah. Akan menghubungi Anda. Halo, Pak Wira. Kantin kalian disegel. Utang barang 800 juta, kapan mau dilunas? Saya sedang tidak punya uang. Bisa ditunda beberapa waktu? Tidak punya uang? Sampai jumpa di pengadilan. Nak, ada apa? Sekolah. Sekolah minta bayar ganti rugi 5, pemasok nagih 800 ribu. Ini 6 juta, loh. Keluarga mana punya uang sebanyak itu? Selesai sudah. Kali ini benar-benar habis. Pak Tua. Kalau Changzi masuk, keluarga kita habis. Sekarang yang bisa nolong cuma Lin Yuan. Anak itu keras hati. Tadi kamu nggak lihat gayanya? Enggak, Yuanji lembek, kumagak bodoh. Kita rendahin sikap, menangis di depannya, berlagak kasihan, dia pasti Kalau nanti gimana? Masa benar kasih dia setengah saham? Setelah keadaan reda, kantin buka lagi, kita cari alasan lalu tendang dia keluar. Yang paling penting sekarang adalah menyelamatkan usaha Kiangzi. Yuanzi Bibi Mohon Padma. Yuan. Sudahlah, cukup. Orang yang lebih tua sudah merendahkan diri minta maaf padamu. Maumu apa lagi? Kamu Wang Chong? Saya. Ini hasil penyelidikan dan surat pemberitahuan sanksi terkait insiden keamanan pangan di kantin Kiangsheng kelola. Kamu diduga melanggar Undang-Undang Keamanan Pangan dan menyebabkan insiden keamanan pangan besar. Sekarang diputuskan untuk membuka penyelidikan resmi atas dirimu. Dalam 3 hari, bawa semua dokumen terkait ke Dinas Kesehatan dan Dinas Pengawasan Pasar untuk lapor menjalani pemeriksaan. Kamu tidak boleh pergi dari kota ini tanpa izin. Pam. Aduh, harus bagaimana ini? Bos Lin, bawa tamu penting buatmu. Kepala sekolah Li, kenapa datang sendiri? Mereka kepala sekolah dari SMA Negeri 1, SMA Negeri 3, dan Sekolah Bahasa Asing. Mereka dengar soal kantin Yuan Fangmu, jadi datang khusus buat melihat. Saudara Lin Yuan, aku sudah dengar tentangmu dari Lauli. Tetap pegang prinsip, tidak pakai bahan beku atau makanan siap olah. Yang kurang di catering sekolah zaman sekarang orang seperti kamu, pengusaha berhati. Kami dari beberapa sekolah sudah rapat dan sepakat, catering staf pengajar dan makanan bergizi siswa untuk semester depan. Terima kasih kepercayaan para Lian Yuan menjamin bahan makanan 100% segar. Kalau ada sedikit masalah, Baik. Ini 3 kontrak pasokan makanan jangka panjang. Lihat, kalau Pak Kepala Sekolah, lihat juga Jiazi kami. Dia juga buka kantin besar. Mau apa? Lepaskan. Kantin Kiangsheng kalian itu racun masyarakat. ini muka kerja sama antak 3 sekolah. Sesuai perjanjian. 2 juta. Sudah saya transfer ke rekeningmu. 2 juta. Saudara Lin Yuan. Kerja yang baik. Keamanan pangan itu hal besar. Kami percaya padamu. tenang saja, kepala sekolah. Lin Yuan bertindak dengan hati nurani yang bersih. Sama-sama buka kantin. Kenapa bedanya cara jadi orang bisa sejauh ini? Bos Lin. Minggu depan, 3 sekolah akan mengadakan hari terbuka untuk orang tua. Kami akan mengundang perwakilan orang tua berkunjung ke kantinmu. Apakah memungkinkan? Tentu, kami selalu menyambut orang tua datang memeriksa. Dapur belakang terbuka sepanjang hari, siapapun boleh datang melihat. Baik. Dengan ucapanmu itu, kami jadi tenang. Kalau gitu kami pergi dulu. Kamu Aku antar kamu. Ok. 2 juta. Kakuan, ini 2 juta. Keluarga kita tak perlu lagi hidup lihat muka orang. Wang Qiang. Kalau masih punya sedikit hati nurani. Dan tidak menghancurkan aturan kantin yang kutetapkan. Gak mungkin bisa sampai jadi begini. Aturannya sudah hancur semua. Bahkan Pak Ji yang jujur pun kau paksa pergi, kau kira hemat bahan makanan itu untung? 200 anak terbaring di rumah sakit, sanggup ganti ruginya? Paman, besok masih bisa makan. Sup tahu daging ikan itu. Enak banget, kalau bisa ada tiap hari. Yuan keluarga kita berhasil. Bu, aku sudah tahu. Dulu aku memang gak salah pilih. Ibu, keluarkan ponselnya. Aku baru transfer 200.000. Uangnya sebanyak itu. Semuanya kamu transfer buat belanja bahan kantin. Operasi ayah pinjam dari Bibi. Cepat kembalikan, biar dia tidak ngomel di belakang. Niatmu saja sudah cukup. Bu. Mulai sekarang, kita hidup dengan kepala tegak. Dengar kata kakak, uang ini keluarga kita dapat dengan jujur.
Jadi kita Sekarang akan kutelpon bibimu, adik, soal biaya aku kembalikan sekarang juga, utuh sama sekali. Kak ipar uang sebanyak itu dari mana? Jangan sampai demi gengsi pinjam kemana-mana. Itu dikasih anakku. Buka kantin, sekarang hasilnya besar. Semuanya pesanan besar dari sekolah negeri. Seumur hidup ibu belum pernah selepas. Bu, ini baru permulaan. hidup kita pasti akan makin baik. Changzi, gimana kalau kamu minta tolong lagi sama Yuanzi? Minta tolong lagi sama dia. Bu, aku masih punya harga. Yang lebih penting muka atau uang? Turunkan Jangsamu minta dia balik urus kantin lagi. Nanti kalau Aku nggak mau pergi. dia kuma motong sayur dan nayapin makan. Kamu ini cuma akal sementara. Suruh dia pulang dulu, lalu pakai hubungan dengan beberapa kepala sekolah buat menahan keadaan. Sudah. Jangan ribut lagi. 500.000, sisa modal terakhir keluarga kita. Besok bawa uang ini ke rumah, minta maaf pada Yu. Bahkan kamu menyuruhku minta maaf. Seumur hidupku, Wang Qiang belum pernah menunduk pada siapapun. Kamu memukulku? Aku memang mau hajar. Sampai sekarang kalau dulu kamu kasih 150.000 kelincuan, yang berdiri di sana tanda tangan kontrak, cuma rakus uang, hingga semuanya hilang. Pak Tua, kamu mau ngapain? Anaknya sudah begini, Terlalu lembek. Semua karena dari kecil. Masih ada kesempatan. Aku masih punya kenalan. Paman ini Wang Chong. Aku ada urusan mendesak, tolong bantu aku. Soal keamanan pangan. Apa Anda bisa? Berapa banyak murid yang sakit gara-gara kantinmu? Jangan telepon aku. Aku nggak percaya. Mas Hao, dulu dia makan dan ambil milikku. Kali ini dia harus Nomor yang Anda hubungi. Angkat. Kenapa nggak ada yang angkat? Dulu kita sadara. Sadarlah. Saat nyawa manusia dipertaruhkan, siapa yang mau menghancurkan masa depan? Jelas-jelas ini kantinku. Kok bisa jadi begini? Pasti Lin Yuan. Dia yang main curang, pasti dia. jangan bikin ibu takut. Keluarga kita benar-benar kena karma. Jelas-jelas ini kantinku, kok bisa jadi begini? Pasti Lin Yuan. Dia main curang, pasti dia. Nah, jangan bikin ibu takut. Keluarga kita. Benar-benar kena kutukan. Lily, kamu. Kenapa bawa koper? Wang Cheng, aku mau cerai darimu. Lily, apa yang kamu bilang? Sekarang keluarga kita kenapa? Kalau ibu nggak mau bantu, tapi kenapa masih Bantu? Dulu aku mau nikah dengan putra ibu karena tuan raja, sekarang dia cuma orang miskin terlilit utang. Buat apa aku tetap harus nunggu bangkrut bareng keluar? Tidak. Lily, Kamu nggak boleh pergi, sudah janji Pak. Miskin atau kaya, kamu akan tetap di sisi. Pergi. Jangan sentuh aku. Menjijikan. Ini semua salahmu. Lin Yuan. Kamu sudah menghancurkan semuanya aku pasti akan membuatmu bayar mahal. Anakku, Changzi, cepat. Cepat panggil ambulans. Ah, ini semua salahmu. Lin Yuan. Kau menghancurkan segalanya bagiku. Aku pasti akan membuatmu bayar mahal. Anakku, Changzi, cepat. Cepat panggil ambulans. Bosselin. Nama Quentin Yuanfang. Sudah terkenal di seluruh kota. Kepala sekolah, Anda terlalu memuji, hanya menjalankan tugas. Kemarin pergi rapat ke dinas pendidik, kepala sekolah memuji kamu. Silakan duduk. Kepala sekolah, silakan. Saya langsung saja. Hari ini saya Mewakili sekolah dasar untuk menandatangani kontrak catering jangka panjang. Setelah lihat begitu banyak, cuma tempatmu yang paling cocok, baru aku tenang. Terima kasih atas kepercayaan. Anda tahu aturan saya. Bahan makanan dipakai cuma yang paling segar. Dapur belakang siap diperiksa kapan saja. Itu aturan yang saya mau. Orang yang tak paham aturan. Semuanya sudah bangkrut. Senang bekerja sama. Boss Lindu. Uang muka, aku transfer sekarang. Bu, telepon ayah. Ada hadiah buat kalian. Hadiah apa? Nanti sampai juga kalian tahu. Bu, telepon ayah. Ada hadiah buat kalian. Hadiah apa? Nanti kalian juga tahu. Bapak, Ibu, tipe unit terbaik kami. 140 meter persegi, sirkulasi dan masih bisa lihat taman pusat. Yuanzi, ini pasti mahal. Ya, kita lanjut sewa rumah saja. Bu, dulu saat Ibu lewat sini, bukannya Ibu Kalau tinggal di sini, enak. Kak Iwan sudah mengantar, malah jadi berat meninggal. Aku cuma ngomong asal saja. Yang ini. Lantai 12, bayar lunas. Pak, Anda yakin unit ini terbaik di gedung?
Kalau bayar lunas, Satujuta dua ratus ribu. Yuanzi. Enggak bisa. Uang harus disimpan buat modal belanja. Enggak boleh dipakai. Ayah, ibu, dulu aku nggak becus. Sampai membiarkan kalian tinggal di rumah tua lembab. Sekarang, aku sudah dapat uang. Jadi harus kasih yang terbaik buat bawa kami ke ruang kontrak. Gesek kartu. baik. Silakan lewat sini. Wang Kuat. Akhirnya kami nangkap kamu. Mana gaji kami? Lepas, kamu ngapain? Anakku nunggu bayar uang. Kembalikan uang kami. Kami kerja mati-matian untukmu masa kau balas kami Ribbit APA. Uang perusahaan habis buat bayar dan aku juga korban. denda. Aku dengar mobil mewah sudah dijual. Rumahnya juga dijual. Dapat beberapa juta. Gaji kami yang segini aja nggak. Percaya atau tidak, hari ini datang buat urus nggak ada waktu buat ngurus kalian. Dasar bos berhati hitam. Dulu kami ikut kamu. Karena percaya kamu bisa bawa kami lebih baik. Kamu malah parah. Sekali hilang, langsung setengah tahun. Kalau hari ini jangan harap bisa pergi dari sini. Kalian melanggar hukum. Aku mau lapor polisi. Lapor saja. Boleh. Pas, biar polisi datang lihat. Nunggak gaji masih berani. Saudara, ikat dia buatku. Lihat saja, masih bisa songong tidak. Jangan. Kalau ada apa-apa, aku sudah menghubungi bos pembeli. Dia sebentar lah. Uang hasil jual akan kupakai buat bayar gaji kalian. Aduh. Bastang. Akhirnya Anda datang juga. Capek di jalan, ya? Di sini tempatnya. Ya. Di sini. Bastang. Silakan masuk, silakan masuk. Ini peralatan yang bilang, Bastang. Lihat ini. Waktu itu aku beli semua barang impor. Ini lemari pendingin, mesin sterilisasi, semuanya paling bagus. paling bagus. Wang Seng. Barang rongsok begini juga berani kamu bilang paling bagus. Kompresornya berisi kayak traktor, pipa pendinginnya bocor semua. Kebersihan dapurmu ini, baunya meresap ke seluruh peralatan. Bosteng. Coba lihat lagi baik-baik. Semua barang merek besar. Paling sedikit nilainya 400. Kasih harga yang jujur. 10.000. Angkut semuanya. Termasuk tumpukan peralatan dapur rongsokan ini. Ribu. Waktu ku beli, aku habiskan 600.000. Kantinmu pernah kena masalah. Père à la tenue. Tak ada yang berani ambil. Aku tarik kembali. Artinya dijual jadi besi tua. 10.000 juga tetap uang. Jual saja. Bayar gaji kami, benar. Kalau kamu tidak, kami akan hancurkan rongsokan terakhirmu, sampai kamu tidak dapat. 10.000. 10.000 cukup buat dendaku saja belum lunas. Mau jual ya jual. Bos Lin dari warung jauh seberang. Juga sudah janji ketemu buat bahas pesanan alat bah. L'IA d'Apur auront itu. Terus lihat tempatmu yang kayak. Lin Yuan lagi. Dia jadi panutan di bidang ini, sementara malah jadi tikus jalanan. Kenapa? Bastang. Jual. Bastani. Tunggu sebentar. Aku tanda tangan. Kasih uang tunai. Aku tanda tangan. Tanda Tangani. Kak Yuan. Benar-benar dosa. Ayo pergi. Jangan lihat lagi. Wang Qiang. Ngapain juga kamu begini? Ayo pergi. Kembalikan bingkai ini. Bilang ke Lau Liu. Dia lupa aturan kita, ya? Halo, Direk. Bos Lin. Aku mau kasih kabar baik. Tanggapan dari atasan kami, Universitas Percobaan, mereka sangat memuji makanan bergizi kalian. Kepala sekolah bilang, semester depan ingin juga diserahkan. Itu tugas kami. Kesehatan murid lebih penting dari apapun. Aku sudah tahu kau bisa diandal. Kalau soal tambah, Terima kasih kepada Direktur Li dan kepercayaan sekolah. Aku setuju. Bos Lin. Kalau begitu, kita sepakat. Besok kontraknya kuantar. Nanti sekolah menengah percobaan dan universitas 3.000 porsi makan, kami mengandalkanmu. Senang bekerja sama. Ada kontrak baru lagi. Ya. Universitas Percobaan juga mau tanda tangan dengan kita.
Hei, kalau ayahmu tahu, dia pasti senang sekali. Hei, cari siapa? Ini dapur Bella. Nggak boleh masuk sembarangan. Halo, aku sepupu perempuan Lin Yuan. Baru pulang dari luar kota, datang mau jenguk dia. Sepupu. Iya, saudara. Kalau tidak percaya, tanya dia. Oh. Tunggu di sini sebentar. Aku akan bantu panggil Kak Yuan. Makasih, Bang. Kamu kenapa? Tidak apa-apa. Lantainya terlalu licin. Oh ya, aku belum tanya namamu, biar ku sampaikan ke kakak Yuan. New Lily. New Lily. Oke, tunggu saja. Kakak Yuan, ada perempuan di luar cari kamu. Siapa? Katanya namanya New Lily, sepupumu. Suruh dia pergi, aku tak mau ketemu. Kalau orang seperti ini lagi, usir. Baik, Kak Yuan toh, aku paham. Orangnya mana? Sudah pergi. Bagus kalau pergi, jadi aku tak usah usir dia. Kak Yuanto, baru dengar New Lily cari kamu. Xiao, jangan mikir macam-macam. Aku suruh uang kecil usir dia, bahkan tak ketemu. Lihat kamu panik, sampai keringatan di dahi. Memangnya aku orang begitu? Dalam setengah tahun, badai apa yang belum kita lewati? Perempuan seperti paling lihat kita sudah berhasil, jadi mau cari Seumur hidupku. Hatiku cuma ada kamu dan putri kita, juga ayah ibu. Aku tahu. Kalau kamu lemah dan gampang tergoda, dulu saat Wang Qiang kasih kamu 30.000, kamu pasti sudah disuruh pergi dan pasrah. Mana mungkin ada warung saat itu, di kantongmu cuma 30.000, bahkan biaya operasi. Aku ingat malam itu, kamu berdiri sendirian di balkon Sejak saat itu, aku bersumpah, kalau harus taruhan nyawaku sekali, aku juga takkan biarin kalian ikut menderita sedikit pun. Kak Zhao, tak pernah meragukanmu. Dulu tidak. Nanti juga tidak akan. Xiao. Mau aturan kita. Jadi aturan seluruh bidang ini. Wang Qiang, kau mau bikin aku mati ketak pergi. Jangan sentuh aku. Jangan banyak omong. Mana barangnya? Sudah dapat belum? Mana uangnya? Katanya 10.000. Uang dan barang diserahkan bareng. Ini buatmu. Lin Yuan. Ajalmu sudah tiba. Aku akan menghancurkanmu, seperti kau menghancurkanku. Cih. Sampah. 10.000. Cukup buat beli tas model baru. Wang Qiang, dasar kau, semoga anakmu lahir tanpa anus. Yuanzi. Selokan itu tadi siang baru ku bersih. Bersih sekali. Paman Sang, kalau yang kerja aku tenang, tapi selokan itu tempat bakteri gampang berkembang. Setiap hari sebelum selesai kerja, wajib dicek sekali lagi. Suhu lemari steril sudah cukup, tapi besok, jarak susunan alat makan dibikin sedikit lebih renggang, biar uapnya merata. Baik, Kak Yuan, saya ingat. Besok yang antar barang sudah datang, suruh mereka taruh barang dulu di area pemeriksaan. Setelah saya cek, baru masuk gudang. Siap, Kak Yuan. Kak Lin sudah pergi. Kak Zhao, udah lewat jam 11. Makan dulu, habis itu pulang tidur. Besok masih sibuk. Kalian pulang dulu saja, menu buat universitas percobaan sana belum pasti. Aku mau kupikirkan lagi. Zhao,
Tubuh modal utama buat berjuang. Jangan terlalu capek. Besok dikerjain lagi juga. Bu. Pesanan makan dari Universitas Percobaan adalah kepercayaan sekolah. Nggak boleh ada sedikit pun kesalahan. Makan malamku taruh di sini untuk sisa sup di panci, jangan terlalu malam. Oke, kalian hati-hati di jalan. Perbandingan gizi di Universitas Percobaan harus lebih rinci daripada sekolah menengah. Terutama soal pengendalian gula. Perbandingan tulang babi dan akar teratai harus 1,25:2. Baru begitu lebih membantu penyerapan siswa. Uang dan kuncinya ada di sini. Jam Empat Pajai. Truk pengantar sayur akan sampai tepat waktu di pintu belakang kantin kejauhan. Lalu, kalian suruh kami mencuri sayur, berikan barang. Masukkan semuanya ke daging dan sayurnya, biar semua murid di kantin kejam. Kamu benar-benar kejam. Aku akan hancurkan dia. Aku mau dia juga merasakan dihina. Kerjaan sekejam ini harus bayar lebih. Aku sudah tak punya. Kalau kerjakan, kerjakan. Kalau tidak, Sepakat. Tunggu saja pertunjukan serunya. Barang hari ini banyak juga. Kak Jauh bilang, kiriman ini harus tunggu dia periksa dulu baru boleh masuk gudang. Taruh dulu di area periksa ruang pendingin. Orangnya sudah pergi, cepat. Masuk, geraknya cepat. Kotak ini daging babi, yang ini brokoli dan tomat. Jangan lelet, cepat. Mundur. Celaka, jadi selama ini. Pulang nanti aku pasti dimarahi Xiao-Xiao lagi. Ya ampun, Kak Jauh. Kenapa belum pulang juga, Kak Yuan? Anda begadang lagi. Badan sekuat besi pun nggak bakal tahan. Nggak apa-apa, sudah biasa. Universitas eksperimen itu klien baru. Pengiriman makanan tahap pertama ini, prosesnya nggak boleh ada salah. Aku harus awasi sendiri. Kami semua paham. Tapi Anda terlalu memaksakan diri. Oh ya, Bahan makanannya udah sampai hari ini. sudah sampai. Dikirim jam 4. Sopir nggak telat semenit pun. Sesuai aturan Anda, kami bongkar semua barang di inspeksi gudang pendingin. Kami nggak berani sentuh. Oke, bagus. Saya cek barang sekarang. Mutu itu batas utama kami. Saya cek dulu. Semua, ke sini. Kak Yuan, ada APA? Barang kiriman ini. Sejak diantar sopir sampai sekarang, Selain kalian berdua, adakah orang ketiga yang menyentuhnya? tidak ada. Sama sekali tidak. Kakak Yuan, kami ikut aturan Anda. Begitu barang sampai, kami pindahkan ke area pemeriksaan lalu pintunya kami... Coba pikir lagi. Apa ada orang mencurigakan yang muncul di sekitar sini? Memang tidak ada, Kakak Yuan. Kami berani jamin. Gangnya gelap gulita, tak ada bayi. Baik. Aku tahu bukan kalian. Kantin milikku. Tak punya titik buta kamera pengawas. Ya ampun. Ini peracunan. Terlalu kejam. Kalau ini dimakan murid-murid. Halo, Pak Polisi. Saya mau lapor polisi. Alamatnya kantin kejauhan. Ada yang sengaja meracuni. Mau memicu kasus besar keamanan pangan. Ya. Punya rekaman CCTV lengkap. Saksi dan buktinya lengkap. Jean Gamberger, Polisi. Pak Polisi. Itu Wang Qiang. Dia yang kasih kami uang dan kunci, lalu maksa ngelakuin ini. Katanya mau bikin Lin Yuan hancur nama baiknya. Semua ini suruhan dia.
Changzi Janggon Mandermander lagi. Aku jadi gelisah lihat, sebenarnya ada apa terjadi masalah lagi. Bu, jangan ikut campur. Aku nunggu kabar bagus banget. Memangnya kamu ngapain? Ngapain bentak anakmu? Kalau bukan karena Lin Yuan yang tak tahu balas budi, semua salah dia. Ayah. Tunggu saja. Kali ini aku pasti bikin Lin Yuan nggak akan pernah bisa bangkit lagi. Polisi. Kami mencari Wang Qiang. Pak Polisi, apa kalian salah orang? Kami menerima lapor. Wang Kuat diduga meracuni dan membahayakan keselamatan. Mohon dia ikut kami kembali untuk diperiksa. Mercuni? Mustahil. Sama sekali mustahil anak saya orang baik. Wang Kua. Ikut kami dulu. Bukan aku nggak tahu apa. Kalian nggak boleh tangkap anakku, dia nggak bersalah. Le Pascandia. Apa yang kamu bilang? Dia anak kandungmu. Le Pascandia. Akibat ulahnya sendiri, pantas. Aku mengaku. Aku masih punya kaki tangan bernama Ni, yang bantu aku mencuri. Jangan harap hukumannya berkurang mengaku kaki tanganmu. New Lily sudah lama kami tangkap. NAK. Aku mengaku. Aku masih ada kaki tangan, namanya, dia bantu aku mencuri. Jangan harap hukumanmu berkurang karena mengaku. New Lily sudah lama kami tangkap. NAK. Bos Lin, kasus peracunan Wang Qiang menggemparkan kota, sementara kantin Anda dinilai sebagai teladan. Kasus Wang Qiang mengajarkan, urusan keamanan pangan tak boleh dilanggar. Lalu bagaimana bisa dapat 0 keluhan, sampai semua orang tua Karena saya juga ayah. Setiap anak. Saya anggap seperti anak saya sendiri. Saya cuma punya satu harapan. Yaitu supaya di seluruh kota, bahkan di seluruh negeri, setiap anak bisa makan dengan tenang. Itu jauh lebih penting daripada berapapun uang yang saya hasilkan. Bos, kamu ngomong bagus. Sekolah punya 3.000-an dan kurang kantin berhati nurani. Bos Lin, sekolah kami berharap kerjasama dengan Anda. Kami juga. Bos Linton. kami memutus kontrak pemasok. Kakak Yuda, kita berhasil. Tidak. Ini baru permulaan. Aku mau buka cabang, bawa kantin jauh ke setiap pelosok negeri. Aku mau seperti Wang Qiang. Di bidang ini. Tak punya ruang hidup lagi. Sial banget. Dapat penyewa begini. Kakak. Wang Qiang. Kau sudah keluar dari... Aku baru keluar dari penjara, pulang buat lihat lagi. Lihat apa? Apa kau tahu? Karena kau, tempatku 5 tahun nggak disewa. Itu bukan Lin Yuan tinggal di seberang. Bisnismu sudah jadi grup besar. kalau kamu. Kamu memang pembawa sial. Sampah masyarakat, pergi. Jangan sampai aku lihat kamu lagi. Wang Chong. Camus. Kamu Lao Yi. Kalau sudah tahu kenapa dulu begitu? Makanlah. Sisa hari ini. Gratis. Disinfeksi batas minimal, tangan harus Kenapa ribet? Cepat kerja. daging seperti ini nggak boleh dipakai. Asal dimasak matang. Mana ada yang bisa tahu? Begini, kamu bakal menghancurkan. Itu kantinku. Memangnya urusan. Lin Yuan benar. Kenapa aku bisa sebodoh ini? Ayah, Lihat om itu. kenapa dia menangis? Kenapa dia bisa ada di sini? Wang Qiang. Kau kira waktu itu menggelapkan lebih dari 1 juta milikku. Memang dapat untung besar. Tapi yang kamu buang adalah hati nurani paling dasar sebagai manusia. Di bidang kuliner seperti kami, yang paling gampang, juga paling susah, adalah menjaga nurani. Kalau itu dijaga, semuanya juga terjaga. Semua yang kumiliki hari ini. Bukan karena aku lebih pintar darimu, karena aku menjaga aturan dan batas yang kamu buang. Niu, ayo kita pulang. Ayah akan buatkan iga asam manis kesukaanmu. UNC. Abang yang salah. Tuan Lin, saya dengar mau membentuk dana khusus. Betul. Grup Yuanfang akan mengucurkan dana tahap pertama sebesar 50 juta, khusus akan disalurkan ke sekolah-sekolah pegunungan berfasilitas tua. Saya ingin anak-anak di pegunungan sama seperti di kota. Bisa makan makanan yang bergizi dan higienis. Kondisinya parah sekali. Musim dingin anginnya tembus, musim panas atapnya bocor, anak-anak makan pun menderita.
Direktur Hutan, gambar Rangkang Anyayadi. Dalam Zetengap, kami ubah tempat ini jadi dapur pusat standar. Peralatannya harus terbaik, jalur beli bahan langsung terhubung ke rantai dingin grup. Mulai hari ini, makanan anak-anak di sini ditanggung grup jauh kami. Direktur Lin. Saya mewakili 126 anak. Menggukep kanteri. Tak usah berterima kasih pada ini memang yang seharusnya, pengusaha makanan tak boleh cuma mengejar untung, juga harus dengar suara hati. Kak Jauh. Dulu siapa sangka, kita mulai dari 30.000 dan bisa sampai sejauh ini. Iya. Dulu, pemuda miskin yang cuma punya 30.000, sekarang akhirnya mampu melindungi semua yang ingin dilindungi. Soal Wira kuat, kadang masih kepikiran? Dia itu seperti cermin yang mengingatkanku supaya tidak salah jalan. Jalan ini masih panjang buat kita tempuh. Selama ada grup kejauhan pasti melangkah lebih jauh. Asal aturan tetap ada, dan batasnya tetap dijaga, lampu kantin kejauhan tak akan pernah padam.